Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KMS Media. Kali ini kita akan berkisah sedikit tentang Ustadz Maulana yang kini menjadi viral setelah hadir dalam acara pembukaan kegiatan dakwah SPER dan temu pegiat dakwah digital NU di kantor PBNU Jakarta Selasa tanggal 14 Januari 2025 yang digelar oleh Lembaga Dakwah PBNU. Nama lengkapnya adalah Muhammad Nur Maulana, pria kelahiran Sorowako, Sulawesi Selatan pada tanggal 20 September tahun 1974 ini akrab dipanggil dengan sebutan Ustadz Maulana. Selain sebagai pendakwah, beliau juga merupakan guru agama di SD Islam Al-Tiroh di Pondok Pesantren An-Nahdhah, Makassar. Ustadz lulusan Pondok Pesantren An-Nahdhah ini merupakan salah satu ustadz populer di televisi. Kemunculan pertamanya begitu menghebohkan masyarakat karena gaya ceramah Ustadz Maulana yang segar dan sedikit lebih banyak komedinya. Ustadz Maulana memiliki gaya berceramah dan memiliki sapaan khas kepada para pendengar dengan sebutan jamaah. Oh, jamaah. Salah ya. Ini memang sejak kecil memiliki kecintaan dalam dunia dakwah. Tepatnya sejak beliau masih duduk di bangku SMP. Ustadz yang mengaku bangga menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama ini membawa gaya yang unik dalam berceramah. Ustadz Maulana seakan membawa angin segar dalam dunia perdakwahan Indonesia. Beliau juga sering disebut dengan Ustadz Gaul. Cara-cara jenaka dalam menyampaikan tausiah membuat para jamaah lebih mudah memahami isi dakwah yang disampaikan. Namun, ternyata gaya ceramah Ustadz Maulana yang lebih kepada jenaka dan ceria ini ternyata banyak beberapa pihak yang tidak sependapat. Gaya bercanda Ustadz Maulana dalam menyampaikan ceramah dikatakan berlebihan dan lebay, sehingga Ustadz Maulana pun mengalami banyak kritikan pedas dari kalangan netizen di tanah air. Tak jarang komentar negatif dan pedas yang memojokkan beliau membuat Ustadz Maulana menangis. Namun apapun pendapat miring netizen terhadapnya tidak membuatnya mundur atau merubah gaya berdakwahnya. Karena gaya seperti itu telah mendapatkan tempat khusus di hati banyak penggemarnya. Undangan dari berbagai kalangan dan daerah membuatnya tak sepi job untuk menyapa penggemarnya dalam berdakwah. Mantan aktivis Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU tersebut berkesempatan hadir dalam acara pembukaan kegiatan dakwah SPER dan temu pegiat dakwah digital NU di kantor PBNU Jakarta Selasa 14 Januari 2025 yang digelar oleh Lembaga Dakwah PBNU. Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU Haji Nurul Badrut Tamam menyampaikan bahwa dakwah SPER bertujuan mempertemukan dai-daiyah NU yang aktif di berbagai media seperti televisi, sosial media, dan platform daring lainnya. Program ini akan menghadirkan dai-daiyah NU yang sudah dikenal di media sosial untuk membahas tantangan dan peluang dalam dakwah digital. Melalui sinergi antar dai diharapkan akan lahir kerangka kerja untuk membentuk dai yang berkompeten dan mampu bersaing di era digital dengan tetap menjaga moderasi beragama. Dalam ceramahnya, Ustadz Maulana banyak menyampaikan hal-hal penting dalam berdakwah di era digital ini. Untuk lebih lengkapnya, kita simak pidato beliau
sebagai berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfari bil qaratu kudabila wa jatuna bil ghaib wasnul hawatim wa yustasqal gamum karim wa alihi wasabbi bi kulamati wa nafas bi di kulli ma'lumilaka. Masya Allah, tabarakallah, satu kehormatan bisa hadir di tempat ini yang terus terang ini satu kebanggaan juga buat saya pribadi, karena saya juga ya alhamdulillah bukan ngaku-ngaku Nahdien, bukan, karena memang dari Nahdien ya orang tua saya Nahdien, alhamdulillah pembaca Barasanji. Oh, Barasanji kan di sini. Oh, beda ya, beda. Mulutnya mulut Makassar masalahnya. Dan alhamdulillah juga, alhamdulillah saya dikader dari Ibnu, ya. Jadi kader Ibnu tahun 91. Tuh alhamdulillah. 91 dikader jadi Ibnu, alhamdulillah. Dan juga pernah jadi pengurus NU juga di provinsi, dan alhamdulillah guru-guru saya sekarang kan alhamdulillah Gurta Kiai Baharudin, Gurta Najamuddin, Masya Allah tabarakallah, itu guru saya. Saya di Pondok Pesantren An-Nahdha. Jadi An-Nahdha di Makassar. Ya. Jadi tidak usah diragukan ke-NU-an saya. Karena saya bersekolah juga di Darul Dakwah Wali Irsyad, Andre Guru Kiai Haji Ali Yafi dan semuanya, Masya Allah. Jadi bersyukur, cuma saya selalu diajak masuk pengurus, takut organisasinya gagal gara-gara saya, karena saya banyak kegiatan gitu. Saya mulai berdakwah sejak tahun 88. Iya. Jadi 88 itu berdakwah pakai payung. Tahun 90 pakai sepeda. Sepeda. Saya tidak suka dijemput, datang sendiri. Dan 1 jam sebelum acara saya sudah di lokasi. Jadi komitmen saya ada 3. Attitude, akhlak harus jaga, karena mata kulun ali mata palun. Jangan kita nyampaikan kalau kita sendiri tidak lakukan. Jadi saya selalu praktek aja dulu. Ya. Jadi pakai peci itu sejak tahun 88 pakai sarung. Nanti di TV baru disuruh pakai celana. Jadi ini saya sarungan sebenarnya. Setelah saya minta kembali pakai sarung lagi, alhamdulillah diizinkan. Ya, karena saya orangnya pakai sarung. Nangis waktu pertama kali saya disuruh ceramah pakai celana. Karena saya dulunya pakai sarung. Saya bilang tetap ada celana di dalam. Sarung adalah syariat kan? Jamaah. Jadi, oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Nah, itu. Zainuddin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia. Nah, ini sedikit penjual jamu. Jadi, aduh, makasih banyak buat semuanya, Masya Allah. Saya sebenarnya ada acara hari ini, tapi saya kesini. Jadi acara itu makan duluan. Mungkin jam 11 baru saya ke sana. Udah nangis-nangis panitianya, saya harus ke sini. Mudah-mudahan bisa tiap bulan ke sini. Amin. Karena saya sebenarnya, Masya Allah, ada guru kami, guru Nafis, Masya Allah. Makasih banyak ya, luar biasa. Yang namanya TV pasti ada masalah. Netizen itu luar biasa. Jadi sebelum saya digugat sama orang, saya datang dulu menghadap sama beliau. Alhamdulillah. Waktu itu masalah pilot ya. Karena saya berdakwah bahwa kita ini, saya tidak ada unsur
gara-gara peristiwa itu waktu di DKI, saya dianggap orangnya ya itu Ahok. Padahal satu kali pun saya tidak pernah ketemu. Cuma dipelintir tausiah saya dibawa ke situ. Padahal temanya beda, isinya beda. Pinter banget orang. Ternyata ujung-ujungnya ya minta dana dari saya. Ya dia bisik saya. Oh ya Allah, salah alamat Anda. Baik kita mulai ya. Ini belum. Ini belum, masih lama ini. Jamaah. Jadi dari motor, dari sepeda tahun 2000 motor sampai 2010. 2010 di calling sama Trans TV untuk di Trans TV selama 30 tahun. Jadi kontrak saya di Trans TV itu 30 tahun. Ini baru 14 tahun ini. Masih ada 16. Umur saya sudah 50. Iya. Jadi kalau masih ada 16 tahun, umur saya nanti 70 ujungnya. Jamaah. Jadi yang pertama itu attitude, akhlak, kemudian kedisiplinan. Saya berusaha tidak boleh telat. Saya tadi di sini berangkat dari rumah jam 5. Supaya bisa tiba di sini. Dari tadi bawa saya 5:30. Nungguin. Belum ada orang. Baiklah saya salat maghrib di atas. Tidak bisa lagi nunggu di mobil. Saya harus salat maghrib. Jadi kedisiplinan. Yang ketiga adalah perform. Orang tidak mau tahu kalau kita tidak tidur semalaman. Kita harus tampil. Orang tidak tahu kalau kita punya masalah. Jangan curhat di ceramah. Isi ceramahnya curhat. Saya dari tadi, ya Allah, ini curhat ini. Jadi isi ceramah itu ada 7. Saya tidak mau menggarami lautan. Jadi alhamdulillah dunia dakwah itu menarik. Jadi saya terus terang, berdakwah itu tidak pernah lihat materi. Itu paling penting. Saya tidak pernah, saya tidak punya rekening. Saya tidak punya rekening. Saya tidak pernah uang. Kalau ada yang kasih itu. Aku tidak mau lihat isinya. Nanti merubah hati saya. Saya tidak mau datang lagi di sana. Gak mau saya. Ya, jadi betul-betul kadangkala kalau masjid itu mohon maaf, saya sudah terima. Apalagi yang undang itu, aku udah terima, ambil kembali. Saya sedekah lagi. Trans TV sampai sekarang saya tidak tahu berapa dia kasih saya. Oke, iya betul, Kiai TV. Jamaah. Jadi supaya tidak, saya kan Makassar. Senin sampai Kamis syuting. Jumat, Sabtu, Minggu balik ke Makassar. Senin sampai Kamis, itu aja aku bolak-balik. Saya tinggal di apartemen, disiapkan apartemen sama Trans. Makan disiapkan, nasi kotak. Tetap. Ya, jadi sama. Pulang-pulang, nanti almarhum istri saya meninggal, baru saya stay di Jakarta. Karena mau apa lagi? Anak-anak saya bawa ke Jakarta semua. Ya karena istri saya kan tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Jadi saya stay untuk mendidik anak, tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Kan itu takdir, kan kita tidak tahu. Jadi dunia dakwah itu Masya Allah. Istri saya juga alhamdulillah enaknya karena beliau juga dukung dakwah saya. Kak, saya tidak. Jadi almarhumah itu betul-betul luar biasa. Jadi kita tidak pernah mau berhidup dari dakwah. Enggak, mohon maaf. Jadi baju saya ini dari Trans TV. Setiap hari Kamis dikasih 8 baju.
Hari Senin dikembalikan. Iya. Jadi betul-betul mohon maaf. Jadi aduh. Bangun masjid, bangun pesantren itu aja. Alhamdulillah. Ya, bikin sekolah gratis, itu paling enak. Jadi setiap tanggal 1 saya yang pusing. Gaji guru. Tapi tidak apa-apa, ada aja rezekinya. Jamaah. Oh jamaah. Jadi tahun 2007 itu, jadi tahun 2088 sampai 2006 lah. Itu saya sudah diambil oleh radio di Makassar, TV di Makassar, udah diambil. Saya cuma bilang, insya Allah, peta dakwah dulu saya itu dari lorong ke lorong. Habis itu ganti bikin peta Makassar. Habis itu peta Sulawesi. Habis itu Indonesia Timur. Habis itu seluruh dunia. Jamaah sedikit lagi ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi metode dakwah saya pelajari semua metode dakwah, Agim, UJ, itu istri saya kan suka nonton ceramah. Saya cuma bilang insya Allah nanti saya akan ceramah juga di TV itu. Ya itu. Karena saya tidak pernah marah sama istri. Enggak pernah mau marah. Saya tungguin istri saya. Udah selesai nontonnya. Saya mau makan. Ya. Enggak pernah saya marah sama istri. Jadi hati-hati, orang yang tidak pernah marah sama istrinya, bisa jadi istrinya diambil Allah. Enggak begitu konsepnya. Jamaah. Baiklah. Jadi konsep-konsep itu ternyata berubah. Saya terus terang. Ini saya bikin konsep untuk ntar subuh. Jadi tidak boleh berdakwah tidak berkonsep. Tidak bisa. Strategi, tidak bisa. Kebayang dakwah yang tersulit yang saya pernah lakukan adalah berdakwah di Tenson. Kebayang gak anak yang main itu didakwain? Berisiknya bukan main. Dikontrak selama sebulan, bulan Ramadan lagi. Ya Allah. 6 hari aja aku habis itu bye. Gak ada yang dengar, mereka pada main. Maka konsep dakwah saya main juga sekarang. Mohon maaf, ini masih bisa kah? Jadi ada konsep ya bikin konsep 1 lembar. Kalau khutbah Jumat saya tidak pernah mau jauh melewati 2 rakaat sholat. Tidak mau. Kesalahan kita kalau khutbah Jumat kepanjangan. Khutbah Idul Fitri kepanjangan. Salah bunga itu. Karena salat duhur 4 rakaat. Salat Jumat 2 rakaat. 2 rakaatnya itu khutbah kan? Berarti khutbah tidak boleh lewat dari 2 rakaat. Saya 10 menit kalau khutbah. Jadi orang belum tidur saya sudah selesai. Mau ngomong apa sih? Makanya di konsep, saya konsep. Guru saya melarang kalau mau ceramah bikin konsep dulu. Apa yang kamu ceramahkan? Karena akan dituntut dari kemudian apa yang kita dakwakan. Jadi ada isi Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah, seni. Ada 7. Jadi Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, seni, sejarah. Itu harus ada tercakup dalam konsep dakwah kita. Kalau di Trans TV ada tim. Itu tim selalu dirombak. Bikin strategi. Kita meeting tiap minggu. Apalagi konsepnya. Apalagi konsepnya. Jadi kadang saya sama Nabil, kata Habib Nabil, saya seriusnya Ustaz Maulana yang mainnya. Saya bagian main.
Tapi mohon izin, jadi berdakwah itu kelihatan kita lihat dakwanya Nabi, ya didiklah anak sesuai zamannya kan. Jadi sesuai zamannya, dakwanya Nabi Musa pakai tongkat, karena di zaman itu banyak tukang sihir. Ya, mujizatnya Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, karena di zaman itu pengobatan. Nabi Quran, mujizatnya karena syair. Jadi berdakwalah. Sekarang TikTok, dulu YouTube. Saya kan ditemukan Trans TV di lewat YouTube. Jadi ceritanya itu 2009, di bulan April saya berdakwah di Kendari, itu ditonton 2 jam saya ceramah. Itu ketawa orang sampai selesai. Dan itu ceramah takziah. Kebayang 2 jam orang ngakak. Dan itu ceramah takziah. Jadi Pak Wisnu Tama, mantan menteri, sekarang sudah, Pak Wisnu Tama yang menemukan saya. Dia tidak bisa tidur malam itu. Dia nonton, apa ngomongnya ini orang. Kata Pak Wisnu Tama, cari orang ini, saya tidak mau tahu. Harus datang ke Trans. Ditelepon loh ustadz-ustadz yang di Makassar. Termasuk Dasar Latif semua. Coba bilang jamaah, enggak tahu dia. Karena memang bukan miliknya, milik aku. Semua dicari, saya dihubungi. Ini ustaz jamaah. Apa? Bilang jamaah, oh ini orangnya. Pada saat itu saya dikontrak di Sangatta, Kutai Timur. Dari Rajab sampai Zulhijjah. Tanggal 4 Zulhijjah saya terbang ke Jakarta di 2010. Lalu dikontrak, langsung dibuatkan. Dulu Islam itu indah, judulnya ceramah lucu. Bukan ceramah Islam itu indah, ceramah lucu. Saya bisik, tidak semua lucu. Coba tonton sampai akhir, nangis orang kan? Iya ya, nangis. Jadi apa judulnya? Islam itu indah. Nah itu. Jadi ada 4 segmen. Dulu itu cuma Selasa doang, Selasa Rabu setengah jam. Lama-lama 1 jam, lama-lama 1 jam setengah. Dulu Senin sampai Kamis, sekarang tiap hari. Dan alhamdulillah tiap hari sampai sekarang. Pernah insert kena sanksi, tidak boleh tayang. Terpaksa Islam itu tindak 2 jam setengah. Dan alhamdulillah saya masih dapat rekor share tertinggi. Kemarin 20. Share 20 itu berarti 20% penonton TV. Oh, luar biasa kan? Sombong. Enggak sombong sih. Alhamdulillah, apalagi kalau ada Habib Nabil, pasti share-nya lagi naik. Ya TV itu ada share. Share-nya berapa, Mama Dede berapa. Itu di polling semua. TV ini berapa share-nya. Kita di-meetingin, tiap hari dikasih share. Dan share kita tidak boleh di bawah 16. Harus di atasnya. 16. Mungkin orang cuma 3%, share-nya cuma 5. Kita alhamdulillah 16, 17 gitu. Alhamdulillah. Kayaknya sudah habis 10 menit ini. Sebenarnya masih banyak mau saya sampaikan. Dan saya tidak cuma bercerita pengalaman aja. Karena yang saya sampaikan ini jauh lebih hebat. Betul, jauh lebih hebat. Saya ini cuma receh-receh. Tapi saya di TV. Jadi saya dulu di pesantren Nahda selalu ada kegiatan setiap Ramadan itu mengkader 200 santri di bulan Rajab sampai Sa'ban. Saya seleksi sampai sisa 50. 50 itulah yang saya ambil, saya bawa ke gunung sejak tahun 2000. 98 saya bawa. 98 sampai sekarang masih berjalan. Kita cari
tempat masjid-masjid yang tidak terjangkau dakwah, tetap kami jalankan. Saya buatkan konsep. Saya bagian pembuatan konsep memang. Jadi konsep saya bikin 30 tarawih, 30 subuh, khutbah Jumat sekitar 6. Karena satu minggu sebelum Ramadan, satu minggu setelah Ramadan, dan khutbah Idul Fitri. Itu tugas saya, bikin konsep. Memang bikin konsep. Jadi konsepnya itu mukaddimah, pembukaan. Jadi ada materi-materinya. Dalil, kemudian cerita. Jadi selalu ada. Jadi orang akan bayangkan di masjid itu kita harus ceramah 30 episode ceramah tarawih dengan satu konsep harus bersambung. Jadi orang masih nganga, nanti besok lanjutannya. Jadi besok datang lagi tuh jamaah. Jadi itu jamaah tarawih itu menetap. Sampai alhamdulillah saya dulu seandainya bukan Trans TV, saya tidak akan mungkin ceramah di kota. Saya paling suka di kampung. Di kampung itu 10 terakhir Ramadan makin membludak jamaah. Malah pasang tenda jamaah sampai 10 terakhir. Karena udah orang kampung itu banyak jamaahnya kalau akhir Ramadan. Karena orang kota sudah pada mudik ke kampung. Saya pelajari sekarang dunia dakwah tidak bisa lagi bertele-tele. Langsung to the point. Tidak bisa lagi. Oh jangan mau, orang bete. Scroll lagi orang. Iniin. Ditinggalkan kita. Jadi usahakan berdakwah ya kayak memimpin perang. Apalagi tabligh akbar itu kan sekali setahun. Masa assalamualaikum. Kalau Habib Nabil mah keramat. Kita nggak ada keramat-keramatnya. Habib maaf. Jamaah sedikit lagi ya. Ternyata YouTube itu bisa sejam, bisa live dan sebagainya. Tapi berubah lagi ada Instagram yang mungkin cuma berapa menit. Tapi ada yang lebih hebat lagi sekarang TikTok 1 menit. Orang cuma butuh 3 amalan. Itu konsepnya guru kita Allah yarham Zainuddin MZ kan. Ada 7, ada 8 angka-angka. Kalau Agim saya lihat ya Sarul Ikamnya manajemen kalbu. Saya tidak enak gaya-gaya nanti saya disomasi nih. PR saya. Apalagi kalau kita harus bisa belajar itu bahasa binatang. Apalagi kalau anak-anak, bayangkan saya diundang ceramah TK yang paling ribet SLB. Itu kan susah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jadi kalau berdakwah, ya kalau bisa, ya kuasai juga ilmu bahasa binatang. Kan kadang-kala kita bercerita. Itu anak kambing. Ibunya. Bapaknya. Jadi gini itu penting. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita lanjut lagi ya. Ya, insya Allah tanggal 18 kita ketemu lagi. Jangan lupa ya, tanggal 18 hari Selasa bulan Februari kita ketemu. Insya Allah saya datang lagi. Mohon izin saya pamit ya. Orang yang saya tidak tahu kalau lama begini. Lain kali saya memang sudah tidak, saya sudah aman. Lanjut lagi. Udah bubar. Asik. Doanya udah bubar orang di sana. Alhamdulillah, yes. Saya beda. Saya diajarin guru saya, ceramahlah walaupun setengah orang yang datang. Bukan 1 orang loh. Jadi saya tidak pernah berubah gaya ceramah saya. Biar setengah orang, saya tetap jamaah. Cuma dia setengah orang doang.
Kan kita biasa terganggu. Kebayang nggak saya ceramah di radio? Bawa kitab Riyadus Shalihin. Baca kitab Riyadus Shalihin. Di radio. Nggak ada yang nonton. Ada nggak yang nonton ini? Ada yang nggak denger Risalah Subuh? Ya Allah, itu banyak belajar. Di SFM, Selebes, banyak waktu itu di Makassar. Jadi ini masih bisa kah? Udah habis waktunya. Udah diusir saya di sana, nggak diterima lagi. Kalau begitu saya di sini aja lama-lama. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Narasi yang kami sampaikan kami sadur dari berbagai sumber online. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.